Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 4,91%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.862, Ethereum 1.949, BNB 324, XRP 0,49, Cardano 0,41, Dogecoin 0,089, Polygon Matic 1,09, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 22,86 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Menjadikan hari ini kita melihat market itu rata-rata terkoreksi cukup dalam guys. Dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang terjadi secara price action dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, berita adopsi kembali datang kali ini dari Georgia. Georgian vendors get crypto payments option with new partnership. Jadi ada merchant di Georgia yang sekarang sudah bisa menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Georgian merchants accept crypto payments through a partnership between GetPay and CityPay.io, connecting users to the benefits of crypto services. Jadi ini adalah hasil dari kerjasama antara GetPay yang merupakan juga anak perusahaan dari Get.io dan juga CityPay.io untuk mengkonekkan para users ke cryptocurrency. Kemudian disampaikan di sini, the partnership will enable more than 600 merchants in Georgia to enjoy the benefits of crypto payment alternatives for their product and services. Jadi, dengan adanya kerjasama ini, ada sekitar 600 merchants di Georgia yang akan bisa menerima pembayaran melalui cryptocurrency untuk pembayaran barang dan jasa yang ditawarkan. Sekali lagi guys, step by step kita melihat mulai banyak sekali yang menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Lambat laun ketika banyak orang yang melakukan hal tersebut, kemudian para kompetitornya juga mungkin start untuk melirik, karena sekali lagi guys, it's all about competition. Jika teman-teman misalnya mempunyai toko 1 dan toko 2, mempunyai produk yang kurang lebih sama, tetapi menawarkan fitur pembayaran lebih banyak. Misalnya toko pertama menawarkan fitur untuk menerima pembayaran melalui cash, bisa credit card, bisa juga melalui crypto. Yang satunya misalnya cuma pakai cash. Menurut kalian kira-kira akan lebih banyak mana customer-nya gitu? Kalau bagi saya harusnya yang toko pertama gitu, karena ada ditawarkan kemudahan untuk metode pembayaran. Bisa pakai cash, bisa pakai kredit, bisa pakai crypto gitu kan. Nah, ini adalah teknologi baru. Apalagi kalau misalnya semakin banyak orang-orang yang kemudian menjadi crypto investor, tentunya mereka pengen dong sesekali merasa gitu, gimana sih rasanya untuk spend cryptocurrency saya untuk membeli barang dan jasa yang sehari-hari biasanya saya beli menggunakan fiat. Dan ketika hal tersebut terjadi, dan ketika kompetitornya melihat, oke, rupanya kompetitor saya sekarang bisa menerima pembayaran melalui Bitcoin dan kawan-kawan gitu ya. Tetapi kemudian yang menjadi dampak positifnya adalah customer-nya semakin banyak, sehingga kompetitornya pasti merasa, oke, saya harus juga mengikuti gitu. Saya harus juga mengikuti dan juga menawarkan opsi untuk membayar melalui cryptocurrency. Sehingga lambat laun akan semakin banyak merchants yang menerima pembayaran melalui cryptocurrency, semakin banyak pula nanti orang akan mengenal yang namanya cryptocurrency, karena kan hampir ke setiap toko nantinya, waduh, kok bisa menerima pembayaran melalui kripto ya? Apa itu kripto gitu kan? Mulai penasaran, mulai cari tahu, dan bisa aja menjadi investor baru cryptocurrency. In the end of the day, ini adalah sebuah berita positif untuk segmen kripto secara keseluruhan. Oke, adopsi terus berlanjut. Yang kedua, karena ada pergerakan yang lumayan signifikan ke bawah alias koreksi yang kita lihat di Bitcoin, dalam 24 jam terakhir itu ada kurang lebih 89.622 traders itu ke liquid guys. Dan total value-nya itu lumayan besar hari ini, 300 juta dolar. Oke, dan menariknya, ini kita baru pertama kali melihat angka sebesar ini dalam beberapa minggu terakhir.
Alias kita bisa kategorikan yang kita lihat dalam 24 jam terakhir adalah semacam long squeeze. Karena 90%, guys, 90% dari total 299 juta dolar yang ke liquid itu datangnya dari arah long. 271 jutanya itu long, shortnya hanya 28,29 juta. Dan ada satu orang yang membuka posisi di Litecoin itu ke liquid dengan total 3,92 juta dolar, guys. Kalian bisa bayangkan, anggap saja 4 juta dolar gitu ya. Berarti itu kurang lebih 60 miliar rupiah dia kehilangan hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Sekali lagi, ini menjadi reminder untuk kita semua untuk tidak menggunakan leverage yang terlalu besar, guys. Saya yakin apapun kalian terhadap posisi yang kalian pengen ambil, gitu ya, itu tidak bisa menjadi justifikasi bagi kalian untuk menggunakan leverage yang terlalu besar. Terlebih lagi kalau misalnya capital kalian kecil. Itu kalian namanya menggali kubur sendiri. Dan kalian kalau misalnya tetap melakukan hal tersebut, cepat atau lambat menurut saya kalian pasti akan merasakan antara loss dengan persentase yang sangat besar, atau kalian bisa margin call. Jadi usahakan sekali lagi guys, jangan sampai pakai leverage yang terlalu besar. Jangan sampai kalian kemakan video-video di TikTok, di YouTube yang memperlihatkan ke kalian orang-orang bisa cuan dalam waktu beberapa menit saja itu $1.000, $10.000, $100.000. Kalian tidak tahu apakah itu account-nya real, pertama. Yang kedua, kalian tidak tahu capital dia ada seberapa. Kalian juga nggak tahu resikonya itu seberapa. Dia udah pernah loss berapa, nggak pernah ditunjukin. Yang ditunjukin tentunya adalah ketika dia profit. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan. Pastikan, aturlah leverage kalian yang normal saja guys. Yang mampu kalian handle, sehingga kalian tidak akan terganggu secara mental ketika kalian lakukan trading. Oke? Yang ketiga, ini adalah soal perspektif guys. Pertama, no coiners. Masih ada 7,7 billion. Bitcoiners ada 100 million. Jadi untuk sekarang, itu ada kurang lebih 100 juta investor di cryptocurrency. Tetapi yang belum menjadi investor atau no coiners kita sebutnya, itu masih ada 7,7 billion orang. Atau masih ada 7,7 miliar orang yang masih bisa berpotensi untuk direkrut menjadi investor cryptocurrency. Ya walaupun pastinya ada yang argue gitu ya, atau ada yang pasti berargumentasi bahwa nggak mungkin kok semuanya bakal menjadi investor crypto. Saya juga setuju gitu. Tapi kalian bisa lihat perbandingan angkanya gitu, 100 juta dibandingkan 7,7 miliar. Anggap saja yang tidak usah semuanya guys. Kita anggap cuman ada 10% saja dari 7,7 billion. Berarti ada 770 juta orang lagi. Itu berarti 7 kali lipat daripada yang sekarang. Oke? 7 kali lipat dari yang sekarang. Berarti minimal gitu ya, kita masih bisa melihat Bitcoin naik 7x. Itu sudah pakai logika paling sederhana gitu. Kalian bayangkan, kita berada di tahap yang masih sangat awal untuk cryptocurrency. Adopsinya baru berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Dan masih banyak orang yang belum menjadi investor kripto. Jadi berbahagialah kalian yang sudah menjadi investor mulai dari sekarang, saat orang-orang yang lain masih kayak merasa kripto itu adalah sebuah scam, kripto itu bakalan ke nol, kripto itu hanya musiman, dan pada akhirnya semuanya akan ke nol. Masih ada orang seperti itu, saya yakin dan percaya, tapi dari waktu ke waktu kita lihat semakin banyak juga orang yang percaya. Tidak hanya retail-retail kecil seperti kita, institusi-institusi besar, bank-bank besar, bahkan sampai ada negara yang juga sekarang mengadopsi Bitcoin sebagai legal tendernya. Oke? Jadi ini hanya untuk mengubah perspektif kalian sedikit, bahwa kalian tuh masih termasuk investor-investor awal cryptocurrency. Oke? Nah, untuk pertama kalinya juga, selama beberapa bulan terakhir guys, kita melihat Bitcoin tuh kembali ke arah netral. Setelah 1-2 bulan terakhir itu kita cenderung berada dalam keadaan greed ya guys. Last month itu masih greed, bahkan greednya sudah cenderung hampir masuk ke area extreme greed. Kemudian last week itu masih greed, yesterday juga masih greed, tetapi hari ini kita sudah cenderung netral di angka 52. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi historisnya gitu ya, itu kita jarang sekali mendapatkan Bitcoin berada di area 52 dalam beberapa waktu belakangan. Oke, at least sampai bulan Maret kemarin.
Maret sampai April kita cenderung bermainnya di area grid saja, oke? Tetapi kali ini kita pada akhirnya kembali ke arah netral karena disebabkan oleh koreksi yang kita lihat dalam 24 jam terakhir. Tetapi saran saya coba di zoom out guys. Koreksi yang kita lihat kali ini itu tidak seberapa jika kita bandingkan dengan kenaikan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kita bakalan bahas itu lebih detail nanti di chart. Nah, sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang, ini disclaimer dulu, untuk kalian yang tidak suka yang berbau gambling dan juga betting, ini mungkin bisa di skip saja langsung ke chart. Tapi kalau kalian yang sebelumnya pernah melakukan gambling maupun betting menggunakan fiat money, dan mungkin mencari gitu platform yang bisa melakukan hal yang sama tetapi menggunakan kripto sebagai alat transaksinya, maka platform BC.game bisa menjadi solusinya. Karena di sini teman-teman akan bisa melakukan gambling dan juga betting selain menggunakan fiat juga bisa, tapi di sini kalian juga bisa mendepositkan berbagai cryptocurrency kalian, mulai dari USDT, Shiba Inu, Bitcoin, dan masih banyak lagi untuk dijadikan alat transaksi di sini. Atau kalian maunya fiat, ini juga bisa. Dan ini bukan platform yang abal-abal ya guys, karena mereka mempunyai partner yang harusnya kalian kenal juga. Salah satunya adalah Ava. Ini adalah official partner juga atau sponsor utama juga dari timnas sepak bola Argentina. Kedua juga ada Cloud9 dan beberapa partner ternama lainnya. Dan kebetulan mereka juga mengadakan event yang cukup besar untuk kalian, terutama kalian yang mau melakukan deposit pertama kali, itu ada bonus sebesar 270% untuk kalian. Kalau misalnya tertarik, nanti link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Nah, berbagai game bisa kalian mainkan di sini, mulai dari casino di sini kalian bisa lihat itu pilihannya banyak sekali. Kemudian ada sports betting juga, olahraga, juga ada lottery. Jadi teman-teman tinggal memilih saja lebih seraknya yang mana. Siapa tahu lagi iseng-iseng pengen have fun, ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihannya. Dan kalau kalian yang pengen mendepositkan menggunakan fiat money, kalian juga bisa menggunakan metode mulai dari Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mastercard, maupun Visa. Dan dari sini juga kalian bisa mendapatkan bonus hingga 300%. Nah, di sini ada berbagai game yang bisa teman-teman mainkan, ada pilihannya juga. Ini difilter berdasarkan game terbaik. Oke, alias game-game yang mungkin paling sering dimainkan. Kalau misalnya teman-teman baru memulai, mungkin ini bisa menjadi salah satu alat filter terbaik. Karena ini yang paling sering dimainkan oleh orang-orang yang menggunakan platform BC.game. Di bawah juga ada penjelasan soal kemenangan terbesar yang paling baru. Oke, dan di bawahnya kalian bisa melihat juga ada berbagai game lainnya yang bisa kalian mainkan. Dan juga ada penjelasan seputaran jaringan apa saja yang diterima di sini. Kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan kripto sebagai alat transaksinya, di sini banyak sekali, mulai dari Bitcoin, ada Ethereum, Dogecoin, XRP, Cardano, Polkadot, Tron, BSC, Avalanche, Solana, dan lain sebagainya. Banyak. Tanggung jawab sponsor dan permainannya juga banyak. Sigma, Cloud9, Ava, kemudian ada iTech Lab, Responsible Gaming, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan tertarik untuk mencoba gitu ya, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, pembahasan terakhir ketika kita melihat Bitcoin berada di sini guys, saya sampaikan teman-teman sebenarnya ada indikasi baik yang kita lihat di market. Pertama adalah saya melihat ini bisa aja indikasi sebagai semacam ascending triangle. Syaratnya adalah saya pengen melihat ada 1-2 kali lagi sentuhan minimal sebelum saya menyatakan ini adalah valid ascending triangle. Tetapi pada kenyataannya kita tidak melihat hal tersebut terjadi dan kita justru breakdown. Dan saya juga sampaikan yang kedua, teman-teman juga mungkin selain ini, kalau misalnya nekat long ya, selain setup yang ini, teman-teman juga bisa manfaatkan kalau ternyata Bitcoin nanti nyampe lagi ke sekitaran area 29.700 di sini dan kemudian mendapatkan ada setup berupa reversal pattern, kalian juga mungkin bisa masuk di sini. Tapi kedua senario itu tidak pernah terjadi guys. Kita bakal langsung jebol di bawah area ini tanpa ada sama sekali perlawanan dari para bulls. Sehingga harusnya gitu ya teman-teman yang mencari peluang untuk long tidak sempat masuk di manapun. Tetapi yang menariknya adalah sekarang kita sudah kembali ke area major support guys. Major supportnya adalah di sekitaran area 28.600 sampai 28.500an. Dan ini ada dua support sekaligus. Support dari trendline di sebelah sini dan juga horizontal support dari struktur sebelumnya. Yang kalau kita lihat sebelumnya selalu menghasilkan resistance. Ketika kita break, ini kita harusnya akan jadikan dia kembali sebagai area support.
Dan jika kita zoom in ke time frame yang kecil, teman-teman, yang kita bisa lihat sekarang adalah memang ada beberapa indikasi bahwa ada buying order di sekitaran sini. Karena ada beberapa candle dengan wick yang cukup panjang di bawah, menunjukkan bahwa ada buying pressure di sekitaran area di sini. Dan kali ini kita cenderung mencoba untuk membentuk yang namanya double bottom. Oke, kalau teman-teman yang memang mau mencari peluang untuk long, saya rasa ini adalah area pertama yang menurut saya cukup make sense untuk mencari setup untuk long. Untuk swing juga ini saya rasa bisa gitu. Antara teman-teman memang kalau misalnya yang konservatif sekali gitu ya, itu mungkin menunggu setupnya lebih jelas, katakanlah triple bottom atau misalnya ada inverse head and shoulder di sini misalnya, baru kalian masuk di sini. Tapi kalau kalian yang agresif, mungkin sudah bisa mencari setup mulai dari sini. Mungkin ada yang bisa aja paling agresif itu membeli ketika langsung di sekitaran area di sini, alias melakukan dollar cost averaging di sekitaran area di sini. Tetapi ada juga yang mungkin lebih konservatif yang menunggu setup, dan kali ini kita ada dapat setup apa? Double bottom. Neckline-nya sebelah mana? Neckline-nya di sebelah sini. Oke, kalau kita break dan kemudian kita mampu retest di sini, ini mungkin adalah setup pertama bagi kalian. Targetnya sebelah mana? Kalau kita bicara soal technical double bottom, maka target teknikalnya adalah di sekitaran 29.400-an. Jadi kalau teman-teman pure track berdasarkan double bottom yang kita lihat di sini, maka targetnya hanya nyampe ke 29.428. Tapi kalau memang ternyata ketika kenaikan yang kita lihat tersebut dibarengi oleh semacam momentum yang sangat kuat, mungkin kalian bisa hold lebih panjang gitu. Karena kalau ini yang kita lihat, maka sekarang kita berpotensi apa? Berpotensi kembali membentuk reversal pattern berikutnya, yaitu adalah inverse head and shoulder di sini. Ini adalah left shoulder-nya, ini adalah head-nya, dan ini adalah right shoulder-nya. Oke, jadi untuk sementara, selama kita mampu hold di sekitaran area range di sini, bagi saya, ini adalah peluang untuk mencari setup untuk long, guys. Oke, menargetkan kembali minimal ke sekitaran area 29.700. Oke, kalau memang kalian untuk swing trade. Kalau kalian yang memang untuk scalping dan manfaatkan double bottom tadi, ya targetnya cuma yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau kalian yakin dan percaya ini akan bounce kembali ke sekitaran area 29.700 atau bahkan kembali ke area trendline di sini, ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai setup untuk swing. Nah, invalidasinya seperti apa? Invalidasinya adalah jika teman-teman bisa melihat 4-hour candle closing di bawah area 28.300 dan kemudian consolidate di bawah area tersebut. Oke. Maka ini sudah menginvalidasi scenario di mana kita mencari peluang long di sini, dan justru bagi saya ini adalah peluang untuk masuk ke arah short. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kita break gitu kan. Ini anggap aja trendline yang kita lihat sekarang. Kita break, kemudian kita consolidate. Nah, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk short. Di sini juga sama. Kita breakdown, kemudian kita consolidate. Ini adalah peluang bagi teman-teman untuk short. Nah, kalau itu juga yang kita lihat, kita breakdown, kemudian ada konsolidasi di sini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan short setup di sekitaran sini. Ataupun kalau tidak masuk yang pertama, bisa aja nanti berikutnya akan ada lagi peluang yang sama. Breakdown disertai konsolidasi atau bearish continuation pattern. Ini juga bisa kembali teman-teman manfaatkan sebagai peluang untuk short. Nah, kalau misalnya kita breakdown dari sini, maka beberapa area support berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah pertama 26.600. Yang kedua, bisa jadi kita sudah akan kembali ke sekitaran area trendline di sini. Yang harusnya kalau teman-teman perhatikan sekarang akan berada kurang lebih di range 23 sampai 22.000. Oke, kalau sampai kita tidak mampu mempertahankan area 26.000 di sini. Oke, jadi itu adalah yang menurut saya perlu teman-teman perhatikan, beberapa skenario yang bisa kalian manfaatkan nantinya untuk dijadikan sebuah setup. Tapi untuk sementara, selagi kita mampu untuk maintain di sekitaran area 28.400 sampai 28.800, bagi saya ini adalah peluang untuk mencari setup long. Walaupun kita bisa break, tetapi kalau misalnya itu hanya false break, guys. Kalau kita hanya membuat wick sedikit ke bawah, itu nggak masalah bagi saya. Asal kita tidak stay di bawah area tersebut dan konsolidasi. Itu bagi saya masih fine gitu. Karena bagi saya itu bisa aja jebakan untuk para bears kembali melakukan short di sini. Dan kemudian dinaikin lagi ke atas,
ini justru bisa menjadi setup juga sebagai inverse head and shoulder. Yang nggak mau kita lihat adalah kalau nanti di 4 hour kita breakdown, closing, kemudian consolidate. Nah, itu yang bermasalah. Tapi selain itu, saya masih akan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Oke? Ya, jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya guys untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat videonya. See you in the next video. Bye-bye.